Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas aktivitas 4.19 pada halaman 227 sampai 228 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah bacaan artikel tentang rekayasa DNA bayi untuk cegah HIV yang akan dijadikan rujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di tugas kali ini Gen. Kita akan bahas satu persatu untuk setiap pertanyaan yang ada nantinya. Bagian kita mulai terlebih dahulu untuk pembahasan soal poin A berikut ini. Apakah tindakan Jiang Kui merekayasa gen Lulu dan Nana melanggar biotika dan tak bertanggung jawab? Berikan alasannya. Bagian dalam hal ini Gen Sukses akan contohkan dua jawaban, satu sisi pro dan satu sisi kontra. Jadi simak pembahasan berikut ini untuk kedua sisi, yaitu pro dan kontranya. Pertama kita bahas kondisi kontra terlebih dahulu, yang mana menilai sebagai pelanggaran biotika. Pertama, eksperimen pada manusia belum aman. Jadi teknologi pengeditan gen seperti CRISPR Cas9 masih dalam tahapan pengembangan. Kemudian resiko efek samping jangka panjang seperti mutasi tak terduga atau dampak pada generasi mendatang itu belum sepenuhnya dipahami. Kemudian Lulu dan Nana bisa mengalami masalah kesehatan yang baru di masa depan akibat modifikasi ini. Kedua, persetujuan dan hak anak. Jadi Lulu dan Nana tidak bisa memberikan persetujuan atas modifikasi genetik yang dilakukan pada mereka. Mengedit gen embrio berarti mengubah sifat genetis seseorang sebelum mereka lahir, tanpa memberikan mereka kesempatan memilih. Ketiga, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena hak atas integritas tubuh diabaikan. Kemudian poin selanjutnya potensi penyalahgunaan dan ketimpangan sosial. Jika rekayasa gen ini menjadi praktik umum, bisa muncul era desain bayi, di mana orang-orang kaya bisa memilih sifat anak mereka. Hal ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan diskriminasi genetik. Orang-orang dengan gen alami bisa dipandang sebagai lebih rendah dibanding yang telah diedit secara genetik. Keempat, melanggar kode etik penelitian ilmiah. Jiang Kui tidak mendapat persetujuan dari komunitas ilmiah dan etik internasional. Banyak peneliti sepakat bahwa teknologi ini belum siap untuk diterapkan pada manusia. Adapun kita lanjut untuk kondisi yang pro, yaitu mendukung rekayasa genetik untuk pencegahan penyakit. Yang mana pertama mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Teknologi ini dapat memberikan perlindungan bagi bayi dari penyakit genetik atau infeksi seperti HIV. Lulu dan Nana memiliki peluang lebih rendah untuk tertular HIV yang bisa mengubah masa depan medis. Jika teknologi ini dikembangkan dengan lebih baik, bisa digunakan untuk mencegah penyakit genetik seperti thalassemia, fibrosis kistik, atau kanker keturunan. Kedua, hak orang tua untuk melindungi anak mereka. Mark, ayah Lulu dan Nana, mengidap HIV yang tidak ingin anak-anaknya terkena dampak penyakit tersebut. Orang tua memiliki hak untuk mencari metode terbaik dalam melindungi anak mereka dari penyakit serius. Dalam jangka panjang, teknologi ini bisa membantu pasangan dengan penyakit genetik untuk memiliki anak yang sehat. Ketiga, kemajuan ilmiah dalam pengobatan. Jadi rekayasa genetik dapat membuka jalan bagi inovasi di bidang medis seperti terapi gen untuk penyembuhan penyakit bawaan. Jika dikembangkan dengan regulasi yang tepat, teknologi ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Ilmu pengetahuan selalu berkembang dan teknologi baru perlu diuji coba untuk memahami potensi manfaat dan resikonya. Baik, kita masuk untuk soal poin B berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Mengapa penelitian rekayasa genetika hanya diizinkan untuk terapi penyembuhan dan mencegah penyakit serius yang belum ditemukan metode pengobatannya, bukan untuk mengubah atau mengganti susunan gen pada manusia? Berikan alasannya. Bagian
penelitian rekayasa genetika pada manusia hanya diizinkan untuk terapi penyembuhan dan pencegahan penyakit serius karena beberapa alasan utama. Pertama, etika dan moralitas. Mengubah susunan gen manusia untuk tujuan non-medis seperti meningkatkan kecerdasan atau penampilan dianggap melanggar nilai etika dan dapat menciptakan ketimpangan sosial. Kedua, resiko efek samping dan mutasi. Teknologi rekayasa genetika belum sepenuhnya dipahami dan perubahan genetik dapat menyebabkan mutasi yang tidak terduga, bahkan menimbulkan penyakit baru yang lebih berbahaya. Ketiga, keberlanjutan generasi mendatang. Jadi perubahan genetik yang diwariskan ke generasi berikutnya bisa berdampak negatif secara permanen dan sulit diperbaiki, mengingat ilmu genetika manusia masih berkembang. Keempat, ketimpangan sosial dan diskriminasi. Jika rekayasa genetik diperbolehkan untuk meningkatkan sifat tertentu, akan muncul kesenjangan antara manusia yang dimodifikasi dan yang tidak, yang dapat memicu diskriminasi atau ketidakadilan sosial. Dan kelima, tentu kontradiksi dengan prinsip penciptaan. Dalam perspektif agama, manusia diciptakan dengan kesempurnaan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengubah susunan gen untuk tujuan non-medis bisa dianggap melampaui batas kodrat manusia. Oleh karena itu, rekayasa genetika hanya dibatasi untuk pengobatan penyakit serius yang belum ada obatnya, bukan untuk modifikasi sifat manusia secara bebas. Again, itulah pembahasan sekelas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada sesi tugas aktivitas 4.19 pada halaman 227 sampai 228 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.